Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Sobat Langit. Terima kasih telah mampir dan menekan tombol play di video ini. Terima kasih sudah memilih untuk menyimak, meskipun di tengah padatnya hidup, kamu masih sempat membuka ruang untuk merenung. Kamu tidak sedang menonton video ini karena iseng. Kamu juga tidak tiba-tiba muncul di sini karena algoritma semata. Bukan karena notifikasi yang muncul begitu saja, tapi karena ada sesuatu yang lebih tinggi yang sedang bekerja. Ada yang menyentuh hatimu, dan bisa jadi, langit sedang mengatur semuanya agar kamu duduk, menatap layar, dan mendengarkan sesuatu yang sedang kamu butuhkan saat ini. Kamu pernah tidak, tiba-tiba bangun di malam hari, di antara jam 2 hingga jam 4 pagi. Tanpa alasan yang jelas, tanpa suara keras, tanpa ada gangguan, bahkan, kamu merasa tidak sedang mimpi buruk. Tapi tetap saja, matamu terbuka. Lalu kamu menatap langit-langit kamar. Sunyi, senyap, semua orang masih tertidur pulas. Tapi kamu terjaga, dan ajaibnya, kamu tidak panik, tidak takut, tidak juga gelisah. Kamu hanya merasa hening, sesunyi dunia sebelum diciptakan. Beberapa orang mengabaikan momen ini. Mereka pikir tubuh hanya butuh pindah posisi, lalu kembali tidur lagi. Tapi tahukah kamu, banyak ulama mengatakan, jika kamu terbangun di sepertiga malam tanpa sebab, bisa jadi itu adalah panggilan langsung dari langit. Maka jangan buru-buru memejamkan mata lagi. Karena bisa jadi, kamu sedang dijemput oleh doa yang tertunda, oleh takdir yang sedang diturunkan, oleh rahmat yang hanya turun di malam-malam sunyi. Sobat Langit, sepertiga malam bukan waktu biasa. Ini adalah saat paling sakral dalam satu hari. Ketika dunia tidur, langit terbuka. Ketika bumi diam, Arsy berbicara. Ketika manusia diam, Allah memanggil hambanya satu persatu, dengan suara yang tak terdengar, tapi mampu menggugah hati siapapun yang dipilih. Maka jika kamu pernah terbangun di waktu itu, dan kamu bingung kenapa, jangan buru-buru menolak. Jangan terburu-buru menutup pintu hati. Karena siapa tahu, kamu sedang diundang. Diundang untuk merasakan yang tidak semua orang bisa rasakan. Merasakan pelukan dari Sang Maha Lembut, yang menjemputmu diam-diam. Dan di bagian pertama ini, kita akan membedah perlahan, kenapa banyak orang yang tidak sadar bahwa bangun di sepertiga malam tanpa alarm bukanlah hal biasa. Bahkan, bisa jadi itu adalah pertanda, sebuah isyarat dari langit. Jadi, yuk duduk yang tenang. Resapi kalimat demi kalimat. Kalau kamu pernah terbangun di waktu sunyi dan merasa ada yang mengetuk hatimu, tuliskan angka 77 di kolom komentar, agar energi positif ini bisa menyebar lebih luas, lebih dalam, dan lebih tulus. Sekarang, mari kita mulai perjalanan ini. Karena bagian pertama dari isyarat langit bukanlah tentang kebetulan, melainkan tentang doa yang belum selesai. Bayangkan, Sobat Langit, kamu pernah berdoa sangat dalam. Di saat kamu merasa tidak ada yang mengerti. Lalu kamu pasrahkan segalanya pada Allah. Kamu ucapkan kalimat dari hati yang paling jujur. Dan setelah itu, kamu lupa. Kamu melanjutkan hidup. Kamu mungkin berpikir, doamu belum dijawab. Kamu mengira doamu hilang di antara suara manusia yang lebih fasih, lebih suci, lebih menangis dari kamu. Tapi tidak, setiap doa yang tulus, sekecil apapun, akan naik. Ia akan mengarah ke langit, menunggu waktu yang tepat untuk kembali turun sebagai jawaban. Dan kadang, jawaban itu datang dalam bentuk kamu yang tiba-tiba terbangun di malam hari. Karena saat itu, langit sedang dibuka lebar. Pintu-pintu rahmat tidak hanya setengah terbuka, tapi terbuka penuh. Dan tidak semua orang mendapat undangan untuk masuk ke dalamnya. Hanya mereka yang pernah mengadu. Hanya mereka yang pernah minta. Hanya mereka yang pernah berbisik dalam sujud. Merekalah yang kemudian dibangunkan. Dengan cara yang halus. Dengan sentuhan yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Dan jika kamu termasuk yang pernah terbangun tanpa sebab, tanpa alarm, maka bisa jadi itu adalah waktunya. Waktunya untuk doa-doamu yang tertunda dikabulkan. Waktunya untuk rencana hidupmu yang belum jelas menjadi lebih terang. Waktunya untuk masa depanmu yang kabur mulai menampakkan bentuknya. Namun, sayangnya, tidak semua orang menyadari ini. Banyak yang langsung menarik selimut, menenggelamkan wajah di bantal, menganggap itu hanya hal biasa, dan akhirnya kehilangan momen emas itu. Maka, Sobat Langit, jangan biarkan malam-malam yang begitu mahal itu lewat begitu saja. Jangan remehkan bangunmu di jam 2 pagi. Jangan abaikan rasa hening yang kamu rasakan.
Itu bukan kosong, itu bukan kekosongan, tapi itu adalah kehadiran. Kehadiran yang terlalu suci untuk disuarakan oleh dunia. Mari kita sedikit kembali ke zaman para sahabat. Mereka yang menghidupkan malam bukan karena insomnia, tapi karena cinta. Cinta yang membuat mereka sulit tidur ketika Allah belum mereka temui. Ketika wajah mereka belum menyentuh tanah dalam sujud yang dalam. Dan mereka tahu, bahwa setiap malam, ada suara yang berkata, "Adakah hambaku yang berdoa, akan aku kabulkan? Adakah hambaku yang meminta ampun, akan aku ampuni? Adakah hambaku yang butuh pertolongan, akan aku beri pertolongan?" Sobat Langit, ini bukan dongeng. Ini nyata. Ini bukan cerita lama yang tidak relevan. Ini masih terjadi setiap hari. Di setiap malam. Di setiap detik sepertiga terakhir. Dan kamu yang sedang menonton ini, bisa jadi adalah salah satu dari mereka yang sedang dipanggil. Maka di bagian pertama ini, kita ingin kamu sadar, bahwa tidak ada yang kebetulan. Termasuk rasa kantuk yang hilang. Termasuk tubuhmu yang terjaga di antara nyenyaknya dunia. Itu bukan karena kamu minum kopi terlalu banyak. Bukan karena kamu stres. Tapi bisa jadi karena jiwamu sudah mulai bersih. Sudah mulai peka. Sudah mulai dipanggil. Karena tahukah kamu, semakin bersih hati seseorang, semakin peka ia terhadap waktu-waktu suci. Dan sepertiga malam adalah waktu paling suci dalam satu hari. Maka wajar kalau yang terbangun di waktu itu bukan hanya karena alarm digital, tapi karena alarm ruhani. Kamu bisa saja tertidur pulas, tapi jika ruhmu sedang dipanggil, maka tubuhmu akan terbangun. Kamu bisa saja merasa capek, tapi jika Allah merindukanmu, maka kamu akan kuat untuk bangun, meski hanya untuk sekadar duduk diam dan berkata, "Ya Rab, aku datang." Maka Sobat Langit, mulailah melihat bangunmu di sepertiga malam bukan sebagai gangguan tidur, tapi sebagai panggilan suci. Panggilan yang tidak datang setiap malam, bahkan tidak kepada setiap orang. Dan tahukah kamu, banyak orang yang berdoa agar bisa bangun di waktu itu. Tapi kamu malah dibangunkan secara alami. Tanpa usaha, tanpa rencana, tanpa niat sebelumnya. Bukankah itu sebuah karunia? Di akhir bagian pertama ini, mari kita pahami bersama, bahwa tidur adalah kebutuhan tubuh. Tapi bangun di waktu tertentu adalah sinyal dari langit. Maka ketika sinyal itu datang, kamu tidak perlu terburu-buru melakukan banyak hal. Cukup duduk, tenang, dengarkan hatimu, rasakan atmosfernya, hadirkan kesadaran bahwa kamu tidak sedang sendiri, bahwa kamu sedang ditunggu, dan mungkin, saat itu, takdir terbaik dalam hidupmu sedang turun perlahan. Menyelinap masuk melalui jendela malam, menyentuh hatimu, menyapa lembut, dan berkata, "Aku di sini, hambaku. Aku menantimu." Sobat Langit, jangan sia-siakan malam. Jangan buang percuma terjagamu yang tanpa sebab. Karena bisa jadi, sebab yang sebenarnya justru sedang menunggumu untuk ditemukan. Dan setelah ini, di bagian kedua, kita akan mulai membahas satu persatu tanda-tanda yang mungkin sedang ditunjukkan langit padamu. Isyarat yang tidak terlihat, tapi bisa dirasakan. Isyarat yang bisa mengubah hidupmu. Tetap bersama Ilmu Langit, karena kita akan mengurai semua isyarat itu, seperti membuka surat rahasia dari langit yang selama ini tersimpan rapat di dadamu sendiri. Ketik 77 di kolom komentar, jika kamu pernah terbangun di tengah malam dan merasa seperti dipanggil tanpa tahu siapa yang memanggil. Kita sambung di bagian kedua, dan kali ini, kita akan mulai menyebut satu persatu, apa saja isyarat dari langit saat kamu terbangun di sepertiga malam. Sobat Langit, kita telah sama-sama menyelami makna bangun di sepertiga malam pada bagian pertama. Bahwa terjaga tanpa sebab, tanpa alarm, tanpa suara apapun, itu bisa jadi bukan sekadar fenomena tubuh, tapi pesan lembut dari langit. Sekarang, kita masuk lebih dalam. Karena ternyata, bangunmu itu tidak berdiri sendiri. Ada isyarat yang menyertainya, ada tanda yang perlahan muncul dalam hidupmu. Dan jika kamu jeli, kamu akan sadar, bahwa hidupmu sedang disusun ulang dari balik tirai takdir. Mari kita mulai dari isyarat pertama. Isyarat pertama, doamu yang dulu pernah kau lupakan, sedang dihidupkan kembali. Pernah tidak kamu berdoa sesuatu dengan sangat dalam, saking dalamnya kamu menangis, tapi setelah itu kamu lupa. Lupa pernah meminta, lupa pernah memohon, lupa pernah berharap setengah mati. Tapi rupanya, Allah tidak lupa. Allah ingat setiap desah nafasmu dalam doa. Allah ingat setiap ucapan lirihmu dalam tangis.
Bahkan saat kamu merasa semua itu sia-sia, ternyata tidak. Dan ketika kamu terbangun di sepertiga malam, bisa jadi, itu adalah waktu yang telah dipilihkannya untuk membuka lembaran doa lama itu. Bukan untuk mengulang, tapi untuk menyambung. Menyambung ikatan yang pernah kamu putus karena putus asa. Maka ketika kamu terjaga, lalu hatimu tiba-tiba teringat satu harapan lama, satu nama yang dulu kamu doakan, atau satu keinginan yang dulu kamu kubur, jangan buru-buru mengabaikan. Itu bukan memori, itu adalah sinyal. Sinyal bahwa doa itu sedang aktif kembali. Dan kamu diminta menyelesaikannya. Isyarat kedua, ada kesedihan tiba-tiba tanpa sebab yang terasa sangat dalam. Sobat Langit, tidak semua kesedihan butuh sebab logis. Kadang, kamu merasa kosong, hampa, tidak tahu kenapa dada sesak, tidak tahu kenapa air mata tiba-tiba mengalir saat kamu duduk sendirian. Dan paling sering, itu terjadi di waktu malam. Apalagi saat kamu bangun tanpa rencana. Banyak yang mengira ini tanda depresi. Bisa jadi iya, tapi lebih dalam dari itu, ini bisa jadi tanda bahwa ruhmu sedang merespons sinyal dari langit. Ruh yang baik akan gelisah jika hubungannya dengan Allah renggang. Dan malam adalah waktu di mana kegelisahan itu paling terasa tajam. Ketika semua lampu padam, dunia sunyi, tapi hatimu justru ramai oleh rasa yang tak bisa dijelaskan. Kalau kamu pernah bangun malam dan tiba-tiba ingin menangis, padahal tidak ada masalah nyata yang kamu ingat, maka itu adalah bisikan ruh. Ruhmu sedang merindukan Sang Penciptanya. Dan kesedihan itu bukan duka, tapi ajakan untuk pulang. Maka jangan lawan, biarkan tangis itu keluar, karena bisa jadi, itu adalah tangisan yang akan membuka pintu baru dalam hidupmu. Isyarat ketiga, hidupmu terasa mulai ditarik ke arah yang tidak kamu rencanakan. Coba kamu perhatikan baik-baik, apakah belakangan ini hidupmu terasa seperti diarahkan ke jalan baru? Tiba-tiba kamu kehilangan pekerjaan, tapi entah kenapa tidak merasa hancur. Atau kamu dipisahkan dari seseorang, tapi hatimu justru terasa lega. Atau kamu dijauhkan dari lingkungan lama, dan mulai bertemu orang-orang yang lebih membawa kedamaian. Semua ini, Sobat Langit, bukan kebetulan. Bisa jadi, ini adalah jawaban dari doa-doamu yang pernah kau ucapkan dalam sunyi. Atau bahkan doa-doa yang tidak kamu sadari telah kamu panjatkan dalam bentuk keresahan. Dan terbangunnya kamu di malam hari adalah cara langit mengatakan, "Lihat, aku sedang mengatur segalanya. Kamu hanya perlu percaya." Maka jika kamu merasa hidupmu sekarang tidak sejalan dengan rencanamu, jangan langsung panik. Bisa jadi, rencanamu terlalu kecil, dan Allah sedang menggantinya dengan rencana yang jauh lebih besar. Terjagamu di malam hari, di waktu yang penuh rahmat, adalah undangan agar kamu tidak hanya menerima perubahan, tapi menyadari bahwa kamu sedang dibimbing, bukan dibuang. Isyarat keempat, kamu mulai menyukai kesunyian dan menghindari hiruk-pikuk dunia. Dulu mungkin kamu senang keramaian, nongkrong, pesta, tertawa keras bersama teman. Tapi sekarang, kamu lebih suka duduk sendiri, mendengar lantunan ayat, memandangi langit malam, atau hanya diam dalam gelap sambil berpikir. Itu bukan karena kamu jadi membosankan, tapi karena ruhmu sedang tumbuh. Dan pertumbuhan itu terasa sangat kuat saat kamu mulai terbangun di malam hari. Kamu tidak bangun untuk bermain gadget. Kamu tidak bangun untuk scrolling sosial media, tapi kamu bangun hanya untuk duduk tenang, menatap kosong, dan merasakan bahwa ada yang berubah dalam dirimu. Dan itulah isyaratnya, isyarat bahwa langit sedang menyiapkan hatimu untuk menerima hal-hal yang lebih besar. Karena hanya hati yang tenang yang bisa menampung cahaya, dan hanya orang yang mencintai sunyi yang bisa mendengar suaranya. Isyarat kelima, ada rasa rindu yang tidak bisa dijelaskan pada sesuatu yang tidak terlihat. Ini mungkin yang paling sulit dijelaskan, tapi paling sering terjadi. Sobat Langit, pernahkah kamu terbangun dan merasa sangat rindu? Tapi kamu sendiri tidak tahu pada siapa. Bukan pada orang tua, bukan pada pasangan, bukan pada masa lalu, tapi pada sesuatu yang lebih besar, lebih luas, lebih dalam. Rindu itu seperti merambat dalam darah. Membuatmu ingin sujud, membuatmu ingin berbisik, membuatmu ingin menangis tanpa sebab. Itulah rindu kepada Allah, dan hanya orang-orang yang hatinya dijentik oleh nur-Nya yang bisa merasakan ini. Rindu itu datang bukan karena kamu baik, tapi karena Allah rindu duluan. Maka kamu dibangunkan, dihadapkan pada malam yang sunyi, dibiarkan sendiri, agar kamu datang dengan rasa paling murni. Karena hanya dalam kesendirian,
cinta yang paling hakiki itu bisa tumbuh. Dan jika kamu pernah terbangun dan merasakan rindu yang membuncah, padahal tidak tahu apa yang dirindukan, maka itu adalah isyarat dari langit. Langit tidak berteriak, ia hanya menyentuh. Dan kamu adalah jiwa yang sedang disentuh. Maka jangan buru-buru menutup mata lagi. Duduk, diam, dengarkan, karena bisa jadi, itu adalah malam di mana hidupmu akan berubah. Dan kamu hanya perlu satu langkah kecil untuk masuk ke dalam rahmat yang besar. Sobat Langit, semua isyarat ini tidak datang bersamaan. Kadang satu, kadang dua, kadang hanya perasaan samar. Tapi satu hal yang pasti, jika kamu mulai sering bangun di sepertiga malam, maka kamu bukan lagi orang biasa. Kamu sedang dipanggil, kamu sedang dijemput, kamu sedang disiapkan. Maka bersyukurlah, karena ribuan orang memohon untuk bisa bangun di malam sunyi. Tapi kamu dibangunkan, tanpa permintaan, tanpa rencana. Itu bukan sekadar bangun, itu adalah pilihan, dan kamu adalah salah satu yang dipilih. Maka jangan sia-siakan malam-malam itu. Bukan harus sujud panjang, bukan harus menangis deras. Cukup hadir, cukup sadari, cukup ucapkan, "Ya Rab, aku mendengar panggilanmu. Aku datang." Dan saat kamu mulai melakukan itu, kamu akan merasakan bahwa bangunmu tidak lagi membuatmu lelah. Tapi justru menyegarkan. Kamu akan melihat bahwa hidupmu mulai lebih tenang. Rezekimu lebih lapang, hatimu lebih kuat, dan jiwamu lebih terang. Itulah hasil dari menjawab panggilan langit. Di akhir bagian ini, mari kita renungi kembali. Kita bukan sedang membahas teori. Kita sedang membuka mata pada fakta. Bahwa hidup ini tidak melulu logika, tapi penuh dengan sinyal dari Sang Pencipta. Dan kadang, sinyal itu datang dalam bentuk sederhana. Dalam bentuk kamu yang terbangun, di waktu yang sangat senyap, tapi sangat sakral. Sobat Langit, jika kamu pernah mengalami salah satu dari 5 isyarat ini, tulis di kolom komentar. Aku siap menyambut panggilan langit. Dan jangan lupa, ketik 77 untuk menyebarkan energi positif ke seluruh penjuru negeri. Karena mungkin saja, video ini akan menjadi jalan bangunnya seseorang dari tidur panjang kehidupannya. Selanjutnya, di bagian ketiga, kita akan membahas bagaimana seharusnya kita merespons panggilan ini. Apa yang bisa dilakukan saat kita bangun di waktu-waktu tersebut. Dan bagaimana membangun rutinitas spiritual di malam hari tanpa harus memaksakan. Jangan kemana-mana, karena malam belum selesai, dan rahmatnya belum habis. Sobat Langit, sampai di titik ini, kita sudah memahami bahwa bangun di sepertiga malam tanpa alarm bukan hal biasa. Bukan sekadar kebiasaan tidur yang terganggu. Tapi bisa jadi itu adalah isyarat, panggilan, bahkan tanda cinta dari langit yang jarang disadari manusia. Sekarang, pertanyaannya bukan lagi, kenapa aku terbangun? Tapi sudah mulai berubah menjadi, apa yang harus aku lakukan saat aku terbangun? Karena sejatinya, panggilan itu tidak datang begitu saja. Ia datang untuk disambut, bukan diabaikan. Di bagian ketiga ini, kita akan bahas dengan perlahan tapi mendalam. Tentang bagaimana kamu bisa menyambut panggilan itu. Apa yang bisa dilakukan saat kamu terjaga. Tanpa perlu bingung, tanpa harus menjadi orang yang sempurna dulu. Karena sejatinya, Allah tidak menunggu yang sempurna, tapi Dia menunggu yang mau. Mari mulai dari yang paling ringan. Langkah pertama, sadari kehadiran yang tak terlihat. Saat kamu membuka mata di jam 2 atau 3 pagi, jangan buru-buru mencari HP. Jangan langsung lari ke dapur. Duduklah sebentar, rasakan atmosfernya. Dunia sedang sunyi, suara kendaraan tidak terdengar, burung pun belum bernyanyi. Dan di tengah kesenyapan itu, kamu sadar, kamu terbangun. Di saat itulah, sapa hatimu. Hadirkan kesadaran bahwa kamu sedang dalam waktu yang tidak biasa. Karena waktu itu, langit sedang terbuka. Bukan secara fisik, tapi secara spiritual. Dan ketika kamu sadar bahwa kamu sedang berada di jam rahasia itu, maka tubuhmu akan tenang. Hatimu akan lebih peka, bahkan udara yang kamu hirup akan terasa berbeda. Ini bukan soal ritual, tapi soal kesadaran. Karena seringkali, yang membuat malam kita kosong bukan karena tidak ada doa, tapi karena kita tidak sadar sedang bicara pada siapa. Maka cukup katakan dalam hati, aku sadar sedang dijaga. Itu sudah langkah awal yang luar biasa. Langkah kedua, buka percakapan tanpa hafalan. Banyak orang tidak bangun untuk tahajud karena merasa tidak hafal doa panjang. Merasa tidak punya bacaan yang sempurna.
merasa tidak tahu harus mulai dari mana. Padahal, yang diminta langit bukan hafalan, tapi kejujuran. Cobalah saat kamu bangun, duduk sebentar, lalu ucapkan dari hati, dengan kalimatmu sendiri. Ya Rab, aku bangun. Aku tidak tahu kenapa, tapi kalau ini panggilanmu, aku datang. Aku tidak tahu harus bilang apa, tapi Engkau tahu isi hatiku. Maka dengarkan aku meski aku tak pandai bicara. Kalimat sesederhana itu, bisa menggetarkan langit. Karena sejatinya, suara yang paling indah bukanlah dari suara yang tinggi dan fasih, tapi dari suara yang jujur dan penuh harap. Dan malam adalah waktu terbaik untuk berkata jujur kepada Allah. Karena tidak ada manusia lain yang mendengarkan. Tidak ada interupsi, tidak ada gangguan, hanya kamu dan Dia. Maka mulailah bicara, dari hati, tentang apapun, tentang resahmu, tentang syukurmu, tentang harapanmu, tentang apapun yang sedang kamu rasa, meski kamu tidak bisa menjelaskannya dengan kata-kata. Langkah ketiga, bangkit perlahan, sujud perlahan, tanpa tekanan. Sobat Langit, jika kamu sudah terbiasa duduk saat terbangun, dan hatimu sudah merasa ringan, maka bangkitlah. Ambil air wudhu, tidak harus langsung salat belasan rakaat. Cukup 2, bahkan 1 pun tidak masalah, jika itu yang mampu kamu lakukan. Yang penting bukan jumlah rakaatnya, tapi seberapa tulus hatimu dalam sujud itu. Salat malam bukan kompetisi, ia bukan arena lomba, tapi ruang rahasia antara hamba dan Rabb-Nya. Maka lakukan sesuai kemampuan, dengan tenang, dengan senyum, dengan cinta, dan jika kamu mampu meneteskan air mata di sujudmu, maka itu adalah sebaik-baik sedekahmu malam itu. Karena tidak ada sedekah yang lebih mulia dari air mata yang jatuh hanya untuk mengingatnya. Langkah keempat, sampaikan doa yang tertunda. Inilah saat terbaik untuk menyampaikan semuanya. Doa untuk orang tua yang kamu jarang peluk. Doa untuk pasangan yang mulai menjauh. Doa untuk anak yang kamu khawatirkan masa depannya. Doa untuk rezeki yang belum datang. Doa untuk kesembuhan yang belum tiba. Doa untuk diri sendiri yang masih terus berjuang. Sampaikan. Karena tidak ada operator, tidak ada antrian, tidak ada jam tutup, langit sedang terbuka, dan kamu sedang langsung terhubung dengan Sang Pencipta segala jawaban. Dan jangan khawatir kalau doamu berantakan. Jangan takut kalau doamu terdengar egois. Karena justru doa yang paling egois kadang adalah doa yang paling jujur. Doa seperti, Ya Allah, aku capek, aku bingung, aku lelah. Itu doa yang dalam, karena itu bukan sekadar kata, tapi isi hati. Langkah kelima, diam setelah doa, dengarkan heningnya malam. Setelah semua kau sampaikan, jangan buru-buru kembali tidur. Duduklah sebentar, nikmati heningnya malam, karena hening malam itu bukan kekosongan, tapi jawaban yang belum berbentuk kata. Banyak orang salah paham, mereka mengira setelah berdoa harus langsung dapat jawaban. Tapi seringkali, jawaban dari langit justru hadir dalam bentuk ketenangan yang datang tiba-tiba. Dalam bentuk rasa ringan di hati. Dalam bentuk keyakinan bahwa semua akan baik-baik saja, meski logikamu belum bisa menjelaskannya. Dan tenangnya malam setelah kamu berdoa, adalah bukti bahwa hatimu telah disapa. Maka duduklah sejenak, tarik napas, rasakan udara yang kini lebih hangat. Karena sesungguhnya, kamu tidak sendirian lagi. Langkah keenam, bangun kebiasaan, jangan paksakan kesempurnaan. Sobat Langit, malam-malam seperti ini bukan hanya sekali. Jika kamu ingin lebih dekat dengan langit, maka buatlah momen ini menjadi rutinitas. Tapi ingat, jangan memaksakan diri. Jangan membuat target yang terlalu tinggi. Jangan menyiksa diri jika tidak mampu bangun tiap malam. Cukup niatkan dalam hati, minta kepada Allah, bangunkan aku lagi, ya Rab. Dan jika kamu dibangunkan lagi malam berikutnya, maka itu adalah tanda bahwa doamu dikabulkan. Bahwa kamu dipercaya lagi. Kebiasaan itu lahir bukan dari pemaksaan, tapi dari keinginan yang konsisten. Maka mulai dari kecil, 2 rakaat, 5 menit hening, 1 kalimat jujur, lalu tingkatkan perlahan. Karena seperti tanaman, hati juga butuh disiram secara rutin. Tidak harus sekaligus banyak, tapi konsisten, terus-menerus. Langkah ketujuh, sebarkan energi malammu di siang hari. Setelah kamu berhasil melalui malam itu, maka siangmu akan terasa berbeda. Hatimu lebih tenang, wajahmu lebih bersinar, ucapanmu lebih lembut, pikiranmu lebih jernih, dan itu adalah berkah dari malam. Maka sebarkan berkah itu.
Jadikan senyum sebagai sedekah. Jadikan kesabaran sebagai nafas. Jadikan doamu malam tadi sebagai penopang langkah. Karena doa yang dilangitkan di malam hari, akan membentengi langkahmu di siang hari. Dan orang yang kuat bukan yang selalu tampil gagah, tapi yang mampu meneteskan air mata dalam diam, lalu tetap tersenyum esok harinya. Sobat Langit, kamu sudah tahu bagaimana menjawab panggilan malam. Kamu sudah tahu apa yang bisa dilakukan saat terjaga. Maka sekarang, waktunya kamu mengambil bagian. Menjadi pribadi yang lebih peka, lebih lembut, lebih bijak. Karena kamu bukan lagi hamba biasa. Kamu adalah hamba yang pernah dibangunkan oleh langit. Dan tidak semua orang mendapatkan itu. Ketik 77 di kolom komentar, jika malam ini kamu berniat menjawab panggilan itu. Ajak temanmu, keluargamu, siapapun yang pernah kamu lihat diam di malam hari, untuk juga mengenali panggilan ini. Karena bisa jadi, hidup mereka sedang menunggu satu malam yang bisa mengubah segalanya. Setelah ini, di bagian kesimpulan, kita akan menyatukan semua yang telah kita bahas. Kita akan simpulkan semua makna dari terbangunnya kamu di sepertiga malam. Dan bagaimana seharusnya kita hidup setelah memahami semua ini. Tetap bersama Ilmu Langit, karena perjalanan ini belum selesai. Yang paling penting justru akan hadir di bagian berikutnya. Sahabat Ilmu Langit, kita telah menelusuri satu demi satu isyarat dari langit yang terkadang datang secara diam-diam di sepertiga malam. Bukan hanya tanda-tanda yang menggetarkan jiwa, tetapi juga pesan spiritual yang sering luput dari perhatian orang-orang yang terlalu sibuk dengan dunia. Dan sekarang, tibalah kita di titik perenungan paling dalam, bagaimana sebenarnya kita menyikapi semua tanda itu. Terbangun di sepertiga malam tanpa alarm, bagi sebagian orang mungkin hanya dianggap sebagai hal biasa. Tapi bagi orang yang hatinya peka, jiwanya gelisah dalam rindu pada Sang Pencipta, momen itu seperti panggilan halus dari langit. Sebuah ajakan lembut dari Allah untuk duduk bersimpuh, mengangkat tangan, dan mencurahkan isi hati dalam sunyi. Apa iya semua itu kebetulan? Mari kita lihat ulang seluruh perjalanan kita dalam pembahasan kali ini. Kita sudah membahas bahwa ketika seseorang sering terbangun di waktu-waktu ganjil itu, bisa jadi itu bukan karena faktor fisik semata. Bukan karena tidur kurang nyenyak, bukan karena kebisingan sekitar, bukan karena minum terlalu banyak air sebelum tidur. Tapi bisa jadi itu panggilan. Sebuah undangan dari langit yang tidak menggunakan kata-kata, melainkan getaran hati. Sinyal spiritual yang tidak bisa dideteksi oleh logika, tapi terasa sangat nyata bagi yang menyambutnya dengan keimanan. Bayangkan ini, di saat dunia sedang tidur pulas, langit justru sedang terbuka luas. Malaikat turun bergelombang, pintu rahmat dibuka, doa-doa dinaikkan, permintaan dicatat, air mata diabadikan, dan siapa yang bangun saat itu? Bukan orang biasa, tapi mereka yang terpilih, dan kamu termasuk yang terbangun. Kalau iya, maka jangan buru-buru balik tidur. Karena bisa jadi, kamu sedang dipanggil untuk mendapatkan sesuatu yang lebih besar daripada dunia dan seluruh isinya. Sesuatu yang bahkan tidak bisa dibeli dengan kekayaan, yaitu kedekatan dengan Allah, Sang Pemilik langit dan bumi. Isyarat dari langit itu bisa datang dalam berbagai bentuk. Bisa dalam bentuk ketenangan yang tiba-tiba saat malam. Bisa dalam bentuk kerinduan yang tak bisa dijelaskan. Bisa juga dalam bentuk rasa ingin menangis, padahal tak ada yang menyedihkan. Atau sebaliknya, perasaan ingin tertawa lega padahal tak ada yang membuatmu gembira. Semua itu bisa jadi bentuk komunikasi ilahi yang hanya bisa dimengerti oleh jiwa-jiwa yang rindu pulang. Dan ternyata, banyak di antara kita yang mengabaikan tanda-tanda itu. Lebih memilih menggulung selimut, lebih memilih scroll TikTok sampai subuh. Lebih memilih chatting dengan seseorang yang tak membawa pada keimanan. Lebih memilih kembali terlelap, dengan janji, nanti saja pas subuh salatnya. Padahal, bisa jadi malaikat sedang mencatat, dia dipanggil, tapi tak hadir. Inilah kenapa isyarat dari langit itu seringkali terlewat. Bukan karena Allah tidak menyapa kita, tapi karena kita terlalu sibuk menyapa dunia. Padahal, ada orang-orang yang berdoa siang malam, minta pertolongan, minta jawaban, minta jalan keluar. Tapi begitu dipanggil di sepertiga malam, mereka enggan bangun. Bukankah itu ironis? Kalau kita benar-benar ingin solusi, kenapa kita abai saat pintu solusi dibuka? Kalau kita benar-benar ingin rezeki, kenapa kita tidur saat malaikat pencatat rezeki sedang turun? Kalau kita benar-benar ingin dipeluk oleh rahmat,
kenapa kita enggan beranjak saat awan rahmat sedang menggantung? Sahabat ilmu langit, bangun di sepertiga malam adalah salah satu nikmat terbesar yang tidak dimiliki semua orang. Bahkan, ulama berkata, jika manusia tahu apa yang terjadi di sepertiga malam, maka mereka akan menyesal karena telah melewatkannya. Dan kamu, yang sudah dibangunkan tanpa alarm, seharusnya menjadi orang yang paling bersyukur. Karena tidak semua orang dibangunkan, tidak semua hati dipanggil, tidak semua jiwa dipilih. Mungkin kamu sedang disiapkan oleh Allah untuk sebuah perubahan besar. Mungkin doamu akan segera dikabulkan. Mungkin ada takdir besar yang ingin diberikan, tapi kamu perlu menyambutnya dengan ruku dan sujud di malam hari. Mungkin kamu sedang diuji agar naik kelas. Mungkin kamu disiapkan untuk menjadi orang besar yang hanya bisa lahir dari lantunan doa malam. Maka, jangan abaikan, karena tidak semua alarm bisa membangunkanmu. Tapi suara dari langit bisa. Dan ketika kamu memilih untuk menyambutnya, maka hidupmu akan berubah selamanya. Kamu akan melihat bahwa setiap doa yang dilantunkan di sepertiga malam tidak pernah sia-sia. Mungkin tidak langsung dibayar tunai hari ini, tapi semua doa itu dicatat, disimpan, dan diberikan pada waktu terbaik. Saat kamu benar-benar butuh, saat kamu hampir menyerah, saat dunia membelakangi, maka langit akan datang memeluk. Itulah kenapa para pejuang tahajud selalu punya wajah yang damai. Mereka sering menangis, tapi tidak terlihat lemah. Mereka sering menyendiri, tapi tidak pernah merasa sepi. Mereka sering meminta, tapi tidak pernah terlihat mengemis pada manusia. Karena mereka punya koneksi langsung ke langit. Dan kamu bisa menjadi salah satu dari mereka. Kamu bisa menjadi orang yang kalau berdoa, langsung dicatat para malaikat. Kamu bisa menjadi hamba yang ketika berbisik di malam hari, namamu disebut-sebut di arsy. Kamu bisa menjadi pribadi yang doanya menjadi penguat bagi keluarga, penyelamat bagi keturunan, dan penyejuk bagi bumi. Tapi semua itu dimulai dari satu keputusan sederhana. Mau bangun, atau tetap tidur. Mau menjawab panggilan dari langit, atau pura-pura tidak dengar. Dan malam ini, kalau kamu terbangun lagi di jam-jam yang tak biasa, maka pejamkan mata sejenak. Tanya pada hatimu, siapa yang membangunkanku? Kalau bukan alarm, kalau bukan suara bising, kalau bukan karena haus atau lapar, lalu siapa? Itu bukan kebetulan, itu adalah panggilan. Panggilan dari langit untukmu, untuk kamu yang sedang dicintai Allah, untuk kamu yang sedang dikejar rahmat-Nya. Untuk kamu yang mungkin selama ini menganggap dirimu biasa-biasa saja, padahal langit punya rencana luar biasa untukmu. Sahabat ilmu langit, mari kita sama-sama jaga momen-momen suci ini. Kalau belum kuat setiap malam, mulailah dari satu malam dalam seminggu. Kalau belum bisa lama, mulailah dari 2 rakaat. Kalau belum tahu mau berdoa apa, cukup katakan, Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghits. Karena tahajud bukan tentang berapa banyak ayat yang dibaca, bukan tentang seberapa panjang rukuknya, tapi tentang hati yang mau hadir, tubuh yang mau bersujud, dan jiwa yang mau kembali. Tahajud adalah gerbang kembali bagi hamba-hamba yang tersesat. Tahajud adalah pelukan malam bagi jiwa yang luka. Tahajud adalah jalan sunyi menuju cahaya terang. Dan siapa tahu, cahaya itulah yang akan menerangi seluruh hidupmu nanti. Kamu tidak sedang menonton video ini secara kebetulan. Ini adalah pengingat dari langit yang dikirimkan tepat waktu. Jangan tunda hidayah yang sedang datang mengetuk. Ketuk balik dengan sujud, sambut dengan air mata, dan peluk dengan doa, karena kamu tidak sedang sendirian. Langit sedang memperhatikan, dan doamu sedang menembus langit. Kalau kamu merasa terbangun di malam ini, dan hatimu merasa tergetar karena video ini, coba ketik 77 di kolom komentar sekarang juga. Karena bisa jadi, kamu sedang jadi bagian dari orang-orang terpilih yang akan segera merasakan keajaiban dari sepertiga malam. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dan semoga kamu termasuk orang yang terus dibangunkan oleh cinta, bukan oleh cobaan. Terus jaga tahajudmu, dan biarkan langit yang membalasnya. Amin.